Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di podcast Ramadan MSAA. Semoga kalian sehat selalu. Sebelumnya pernah gak sih kalian ngerasa Ramadan ini jauh dari rumah atau bahkan jauh dari kampung halaman, jauh dari keluarga? Mungkin pembahasan kali ini menarik untuk para perantau seperti kalian semua, bahkan yang menyaksikan podcast pada kali ini. Dan di sini sebelumnya perkenalkan, saya Nabilatul Khairah, Musyrifah Mabena Khadijah Al-Kubra yang akan menemani teman-teman pada series kali ini. Di sini tentunya dengan topik yang sangat menarik sekali, ada dua narasumber kita yang gak kalah keren. Untuk itu kita sambut narasumber kita. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Syahrul Ramadan. Asal saya dari Bekasi, Jawa Barat. Adapun prodi saya itu PAI, Pendidikan Agama Islam. Mapna saya Mapna Al-Ghazali. Kemudian silakan. Dan saya kenalin, aku Dini Aulia Putri, biasa dipanggil Dini. Aku berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Prodi aku Tadris Matematika. Mabena aku sekarang yaitu Ummu Salamah. Karena semua orang pasti mempunyai cerita yang berbeda-beda antara cerita Ramadan di kampung halamannya, bahkan ketika mereka merantau pasti ada banyak perbedaan kebiasaan ketika Ramadan. Untuk kali ini, pada series kali ini kita akan membahas tentang Ramadan di rantauan itu sebenarnya berat atau justru menjadi berkah sih. Untuk itu jangan saksikan kami terus di series kali ini dengan narasumber yang tentunya tidak kalah menarik. Kemudian untuk mungkin langsung saja kita berbincang-bincang dengan dua narasumber kita pada series kali ini. Yang pertama mungkin saya ingin bertanya kepada Rama terlebih dahulu. Gimana sih rasanya Ramadan di kampung halaman dulu dan Ramadan ketika kamu di Ma'had ini? Gimana rasanya? Kalau untuk rasa sih mungkin sedikit berbeda. Iya. Ya. Karena di kampung halaman atau rumah saya itu mungkin lebih ke kekeluargaan lah gitu. Kita sahur bareng, buka bareng, tadarus atau dan lain sebagainya bareng gitu kan. Kan kalau di sini kita ya merantau, namanya merantau ya, maupun tetap puasa, tetap buka, tetap sahur, cuman ada beda vibes-nya lah, beda vibes-nya. Gitu. Iya. Karena kalau di kampung halaman juga kumpul bareng keluarga gitu ya. Mungkin sahurnya ada yang bangunin gitu. Kalau di sini mungkin yang bangunin sahur alarm ya. Alarm sih lebih tepatnya. Benar banget. Betul. Terus kalau Dini? Menurut aku mungkin kalau dibilang berat sama berkahnya mungkin dua-duanya. Iya. Beratnya karena jauh dari orang tua, apalagi udah beda pulau. Terus karena juga nggak dekat lagi sama orang tua, yang kayak tadi tuh dibangunin sahur pakai alarm, jadi kayak kerasa berat banget gitu, apalagi pertama kali ngerantau gitu. Tapi berkahnya di sini tuh kayak kita tuh nuntut ilmu, di situ berkahnya. Apalagi di sini biasanya habis tarawih langsung taklim gitu ya. Terus tadarus gitu. Nuntut ilmu banget. Berkah banget udah. Iya, berkah. Biasanya kalian habis tadarus gitu ngapain? Habis tarawih? Habis tadarus? Kalau aku biasanya nugas, karena prodiku banyak tugas. Sambil nunggu pintu Mabena tutup ya? Kalau Rama biasanya ngapain? Sama nugas juga? Nugas juga, cuman biasanya kalau saya nugas deadline agak deket-deket lah, 3 hari 2 hari gitu kan. Kalau misal lagi kosong-kosong mungkin ya deres atau ngopi gitu kan. Deres. Ngopi dikit-dikit sini? Iya, dikit-dikit sini lah, di Cakril tuh. Kemudian selama tinggal di Ma'had ini dan mungkin sudah 1 semester ya, udah di penghujung juga, dan ini juga lumayan lah udah dapet Ramadan ke-15. Otomatis ngerasa nggak sih kalian ada kebiasaan yang berubah dari sebelumnya kalian di kampung halaman, terus kalian ke perantauan, ada nggak kebiasaan yang berubah gitu? Mungkin dari Dini dulu.
Kalau menurut aku kebiasaan yang berubah itu dari segi aktivitasnya. Aktivitas. Karena kan kalau di Ma'had sendiri tuh punya aktivitas yang menurutku kayak ngelatih kita buat produk banget. Iya. Yang kayak kemandiriannya juga dilatih. Kan kalau di rumah tuh biasanya ya udah kalau udah selesai tarawih bisa berbincang-bincang sama teman atau enggak tadarusan bareng gitu. Jadi kalau di Ma'had lebih ke ini, harus produktif banget dan melahirkan yang kayak efektif. Apalagi kuliah ya? Iya. Kuliah. Kalau dari Rama sendiri? Kalau dari saya sih mungkin hampir sama ya, karena di Ma'had ini juga ada beberapa tambahan seperti taklim lah, terus juga apa namanya seperti muadaah nanti di akhir mapna, terus juga apa bahasa Arab yang pagi tuh lupa saya, PKPBA siang itu ya. Sore. Oh sore, yang pagi sobaul. Oh itu loh, itu yang bikin ya subuh gitu kan, habis subuh. Subuh. Udah produktif. Iya, betul. Kalau Ramadan di rumah habis subuh ibadah ya? Iya, ngaji habis itu Habis itu tidur. tidur sampai duhur. Untung kalau nggak buka duhur banget. Ibadah banget. Kemudian apa sih pelajaran yang paling berkesan dari pengalaman selama Ramadan di Ma'had ini? Lumayan lah, udah 15 Ramadan. Mungkin udah kunut ya tadi. Iya, udah kunut. Udah kunut ya? Iya. Nggak berasa loh. Gak berasa. Berasa banget gak Berasa apa gak berasa? Gak berasa. Karena kita nih gimana ya, di Ma'had nih fokus taklim kuliah. Masya Allah. PKPBA. Jangan lupa. Apa sih pelajaran yang bisa kalian ambil? Apalagi di bulan Ramadan ini selama di Ma'had? Dari siapa ya? Dini dulu mungkin. Menurutku pelajaran yang bisa dipetik itu lebih ke pengalaman. Pengalaman itu nanti kayak kebersamaannya muncul entah dari nanti sahur bareng, buka bareng, terus satu Ma'had juga, satu kamar gitu. Pasti kayak berbekas banget nih kalau udah lulus Ma'had. Iya. Terus juga aku di perantauan ini banyak nemuin keluarga baru sih. Keluarga baru. Entah dari satu kamar atau satu prodi atau satu organisasi luar kampus. Banyak orang baru ya? Iya, betul. Terus kalau dari Rama? Ya mungkin yang berkesannya itu lebih ke ya tadi mungkin bersama seperti sahur dan juga bukan pasti bersama kita di kamar gitu. Iya, buka bersama di kamar. Pasti Nggak bersama perlu keluar ya. ya. Perlu keluar. Jauh-jauh pasti di kamar berbuka. Sahur juga sahur bareng. Iya. Kalau bangun. Iya, telat bareng. Iya, telat bareng. Pasti itu ya menyenangkan banget gitu. Kalau misal sahur gitu, apakah sering kalian nggak sahur atau seringnya sahur pakai makanan berat atau biasanya sahur-sahur ke kantin atau gimana? Kalau aku sih selama 15 Ramadan ini ya. Iya. Itu tetap sih alhamdulillah sahur setiap, terus. ya maupun ada kemarin 2 atau 3 hari yang nggak sahur gitu kan karena ketiduran. Tapi rata-rata sahur kok. Tapi puasa. Alhamdulillah puasa. Puasa dong, jangan sampai enggak. Kalau Dini? Kalau aku juga tetap sahur. Cuman ada waktu itu pernah sehari kita tuh bangun sekamar Hamin. Ini lagi 30 menit. Iya, mepet banget. Terus belum ke kantin, terus belum ngantri. Habis itu makan kayak buru-buru banget. Jadi kayak wes bisa tapi nutut tetap puasa kan? Nutut. Terus sekarang aku mau nanya ke Rama sih. Spesifiknya ke Rama. Boleh. Sebagai mahasantri baru, maba ya di sini. Kamu kan asalnya dari Bekasi nih. Iya. Bekasi terus ngerantau ke Malang. Meskipun sama-sama Jawa, tapi kan pasti ada culture yang berbeda gitu loh antara Bekasi sama Malang. Sama-sama Jawa, cuma satunya Jawa Barat, satunya Jawa Timur. Yeah. Mungkin dari situ apakah ada perbedaan yang cukup signifikan mungkin dari segi lingkungan, pertemanan atau hal apapun itu yang menurut kamu itu sangat signifikan antara kamu di Bekasi dan juga di Malang ini? Oke. Kalau untuk itu mungkin yang lebih signifikan itu mungkin dari hawa ya, mungkin di Bekasi itu terkenal dengan 2 matahari itu panas banget gitu ya. 2 matahari. Satu orang 2 matahari. Satu orang. Terus tapi kan kalau di Malang dingin, kadang juga dingin banget lah kita apalagi hujan gitu kan, sekarang musim hujan. Terus juga yang bikin beda itu mungkin dari bahasa. Karena mungkin emang saya orang Jawa, cuman kan nggak bisa bahasa Jawa full gitu. Yeah. Sedangkan rata-rata di sini ngomongnya Jawa. Jawa full. Makanya mungkin dari situ beda.
Mungkin kadang baru datang ke sini bingung ya sebenarnya mereka ngomong apa sih gitu. Mungkin kadang ngerti cuman nggak bisa ngomongnya gitu ya. Betul. Ngebalasnya itu kayak Ya, apa ya tadi mau ngomong gitu. apa sih gitu. Terus kalau puasanya sendiri tuh pasti mungkin katanya kan tadi mataharinya 2 ya di Bekasi. Mungkin apa kerasa lebih panas atau gimana gitu di Bekasi? Mungkin lebih panas dan lebih haus mungkin kalau di Iya, Bekasi ya. haus. Kalau di Malang nggak haus? Haus sih, mungkin tapi hausnya kan lebih ke kegiatan lah gitu kan, Iya. kayak kuliah dan lain-lain sebagainya. Apalagi kalau biasanya di kampung halaman di Bekasi itu apa ya, kegiatannya cuman gitu-gitu aja, nggak seproduktif pas kalian merantau di sini. Apalagi kalian kuliah, jadi puasanya semakin nggak kerasa di sini. Tiba-tiba aja maghrib, Iya, betul, habis betul, PKBBA nyari takjil, terus tiba-tiba maghrib gitu. Terus tapi ketika Rama di Bekasi gitu apa sering mokel apa enggak, kan katanya haus gitu. Mokel. Alhamdulillah saya orangnya rajin kok. Oh rajin. Kuat iman. Oh siap Alhamdulillah. kuat iman. Terus kemudian dari Dini sendiri kan tadi udah dari Rama dari Bekasi ya, sama-sama Jawa, cuman bedanya satunya Jawa Barat, kalau di Malang ini Jawa Timur. Kalau Dini ini kan luar Jawa banget nih ya, dari Lombok. Apa sih perbedaan signifikan dari segi lingkungan, terus juga mungkin cuaca tadi yang kayak katanya Rama, terus Ramadan di sini sama di Lombok apa sih yang dirasakan? Iya. Dari aku mungkin culture shocknya dari segi bahasanya. Bahasa juga. Iya, bahasanya kayak bener-bener kayak, kan aku aslinya Lombok. Terus ini tuh pertama kali ngerantau. Jadi pertama kali aku di Ma'had, di kamar tuh kayak orang-orang pakai bahasa Jawa. Aku kaget kan, karena pertama kali juga dengernya. Wah, gitu. Wah, ngomong apa nih mereka? Iya, betul. Jadi kayak aku kayak mentang-mentang minoritas di Iya. GDE nih. Jadi segi bahasanya sih, Kak. Mereka ngomong apa sih biasanya nggak ngerti ya. Kalau di kamar gitu biasanya kamu sendiri yang dari luar Jawa. Sendiri. Sendiri berarti sisanya Jawa semua. Semua Jawa. Pernah nggak sih kamu kayak di apa ya? Mungkin dibecandain sama pakai bahasa Jawa tapi kamu nggak ngerti gitu. Pernah Pernah di apa ya, bahasanya kayak diejek. diajak. Jadi kayak mereka tuh ngomong cuman aku nggak paham, terus aku nanya itu artinya apa, tapi mereka bohong kan, jadi ya wis Dibohongin. lah iya, jadi kayak terus banget. Tertarik nggak kalian berdua sama Jawa untuk belajar bahasa Jawa di Malang? Apalagi di Malang ini ya, bahasa sehari-hari mungkin Rama? Oh, kalau dari saya sih tertarik banget mungkin. Banget. Karena mungkin dari hawa dan suasananya juga lebih Iya. adem gitu Adem. kan. Terus juga apa namanya? Kalau dari Malang ini mungkin punya sisi kayak asik lah gitu. Asik. Lebih asik gitu daripada di sana. Kalau dari Dini? Aku juga tertarik untuk mempelajari bahasa Jawa biar tidak olo-olo. Diolo- Ejek-ejek. Iya, diajak sama temennya. Terus untuk lingkungan pertemanan mungkin adakah perbedaan yang signifikan antara di Lombok sama Bekasi atau sama di Malang ini? Dari Rama? Kalau dari aku mungkin untuk pertemanan ya. Dari segi pertemanan ya di sini kan rata-rata orang Jawa ya. Ya. Dan terus juga mungkin dari cara dia ngomong bahasa Jawa, terus dari sikap mungkin juga beda. Karena kalau orang Bekasi itu lebih ke kayak bodo amat lah gitu. Bodo amat. Kalau di sini kan lebih kayak gimana? kalau di sini agak ditahan kalau pertemanan gitu, kayak nanti takutnya nggak enak lah gitu. Oh, nggak enakan. Terus kalau dari Dini mungkin Kalau aku sama aja. Sama Cuman bedanya itu waktu belajarnya. waktu Jadi, belajarnya kayak gimana tuh? Aku ngerasain kalau di sini tuh rata-rata orang-orangnya tuh ambis semua. Jadi kita ikut terpengaruh sama mereka. Terus ke sana. Kalau di Lombok mungkin kayak gimana? Kalau di sana juga sebenarnya ambis juga, cuman kayak ya udah gitu. Ya udah. Jadi kayak nggak ada semangat untuk mendorong belajar gitu ya. Kalau di sini kan temannya ambis, jadi temanku belajar Semakin ikut ambis. gitu. Mendorong, cuman kayak harus ada dari diri kita sendiri juga buat keinginan yang kuat kalau kita tuh harus kayak gitu. Iya. Bagus tuh jadi contoh. Jadi contoh. Iya. Kemudian apakah ada lagi perbedaan yang mungkin sangat signifikan banget dari kalian selain dari lingkungan, terus pertemanan, atau apa ya, selain dari segi cuaca mungkin? Apakah ada lagi Apa ya? yang mungkin Kalau kalian dari datang ke saya- Malang, beda banget nih sama rumahku gitu? Iya. Ada nggak yang bikin kayak gitu? Mungkin yang sudah saya sebutin tadi mungkin ya, itu lebih
Lebih kalau dari saya mungkin yang tadi saya sebutkan itu mungkin itu ya. Kayak dari cuaca, dari pertemanan, bahasa gitu ya. Sempet itu nggak sakit nggak pas baru awal kemana? Alhamdulillah ya mungkin Alhamdulillah. untuk menghapus dosa saya. Awal datang itu Husnuzon. Iya, husnuzon. Awal datang itu kurang lebih semingguan itu demam. Seminggu Iya. lama itu. Ya kurang Seminggu. ya itu mungkin dosa saya terlalu banyak makanya begitu. Dihapus. Kalau Dini sempet sakit atau gimana? Aku Penyesuaian cuacanya? kalau cuacanya alhamdulillah aman. Aman. Cuman di Lombok juga panas sebenarnya Kak, apalagi di Mataramnya. Iya, Kan iya. Mataram tuh pusat kotanya tuh kan. Pusat kotanya. Cuman kalau di bagian Lombok Timur itu dekat gunung jadi dingin. 11-12 hawanya kayak Malang. Oh gitu. Jadi nggak terlalu Nggak yang terlalu shock banget. sama cuacanya gitu ya. Bisa menetralisir lah Iya, ininya. nggak sampai sakit. Nggak sampai sakit ya kayak Kenapa sakit? kayaknya panas banget deh Bekasi ini matanya Iya 2 sampai kayaknya. 1 jengkal ya. Atau seorang enggak. 1 Benar jengkal. masyar. Enggak. Kalau di Malang mataharinya berapa setengah? Kalau di Malang mataharinya ada, cuman tertutup. Oh tertutup. Kayaknya itu deh gara-gara kalian di Mahat kebanyakan Ngaji. ibadah. Iya Ya kan? bener. Apalagi di bulan Ramadan kan memperbanyak Betul, ibadah. betul. Jadi Setiap subuh kan tadarus ya. tiap hari Tiap hari. Sobal Quran. Sebuah Al-Qur'an ya. Betul. Ya nggak apa karena kan Ramadan juga bulan Al-Qur'an. Jadi mungkin Betul. dengan itu kalian bisa memperbanyak membaca Al-Qur'an. Kemudian ada nggak pesan dan kesan kalian buat teman-teman mahasantri mungkin dan mahasantri baru yang akan masuk ke UIN Malang? Gimana sih? Apakah pesan-kesan kalian tentang UIN Malang apalagi Ramadan di Mahat Sunan Ampel Ala ini? Menurutku kesan dan pesan selama aku di UIN Malang udah 1 semester lebih, aku rekomendasiin banget UIN Malang ini untuk semua anak Indonesia. Karena Waduh. apa? Iya, karena UIN Malang tuh unik. Uniknya gimana tuh? Uniknya itu UIN Malang tuh adalah satu-satunya universitas Islam negeri yang mewajibin semua mabanya itu mahat. Mahat tinggal di Masya Allah. Iya, Masya Allah kan. Iya. Kayak ngelatih iman kita, akhlak Masya kita. Allah. Insyaallah Jadi banget nanti ya kalau- orang Malang loh. Iya. Jadi kayak ayo masukin Malang. Ayo masukin Malang. Ayo masuk UIN Malang. Untung gak jargon. Kalau dari Rama sendiri? Kalau dari aku sih untuk maba-maba yang bakal masuk di UIN Malang jangan ragu masuk UIN Malang. Kenapa tuh? Nggak boleh ragu. Maupun kita kelihatan lebih sibuk ya maba di Iya, Malang iya kan sih. ada mahat gitu kan. Cuman itu siap-siap. asik gitu. Asik- ada asiknya- kebersamaannya di dalamnya Asiknya itu. di mana nih? Itu Asiknya? tadi Bisa disepil. kebersamaan. Mungkin dari sekamar. Terus nanti juga yang sekamar dan seprodi dan lain Seprodi, sebagainya juga kan. Terus juga kita makan bareng, tidur bareng, apa-apa bareng lah gitu. Itu asik sih menurut saya itu. Mungkin pas ngerjain tugas itu lebih mudah kan? Iya juga. Sama benar gitu ada yang sama prodinya nanti tinggal siapa yang bisa tugas ini tinggal kelompoknya nggak perlu ngopi-ngopi jauh-jauh. Gak usah Iya, jauh-jauh nggak di keluar makna rumah. ada. Tinggal ke lorong. Iya, betul. Udah, bisa banget tuh. Mempermudah banget. Terus mungkin sepil suasananya di Mahat pas Ramadan. Gimana? Enak nggak atau Kalau dari aku suasana di Mahat ya, Iya. di UIN lah gitu ya. Heeh. Enak sih. Enak sih. Kenapa enak? Apa sih yang buat Karena, enak? apa ya gimana? Mungkin karena kita kadang bikin ada tantangan gitu Tantangan. dalam kita. Kayak di rumah kita habis subuh tidur. Tidur. Iya kan? Karena nggak ada kegiatan paginya gitu kan. Di UIN Malang habis subuh ada Sobahul Quran tadi. Iya. Gak bisa tidur. Terlatih Terus banget imannya. paginya jam 7 matkul. Akhirnya kan Iya, nggak bisa betul. tidur dong. Nah, Gak jadi pernah tantang- ketiduran tuh, gak pernah ketiduran. Alhamdulillah pernah kemarin. Itu ketiduran. Mudahan nggak terulang kembali. Amin. Nah, Dini sendiri gimana? Kalau aku lebih ke seru. Seru, Sama kegiatannya. Walaupun capek tapi berkesan. berkesannya kayak gimana? Sepil dong, biar calon mahasantri baru nih ada gambaran gitu, buat masukin Malang. Tadi kan enak tertarik. seru-seru kan kak ya. Heeh. Serunya itu kalau kita udah terjun ke
kegiatannya langsung. Jadi Hmm. kita kayak nggak bisa, kadang kita tuh nggak bisa ngejelasin langsung, cuman kalau kita udah ngalamin tuh kayak oh ternyata seru juga. Walaupun ada capek-capeknya, cuman kayak jalanin cepat juga. Ini pun Enjoy. kayak kemarin tuh masuk mahat kan, cuman ini sekarang mau lulus. Oh, iya. Kayak cepet banget kan. Nggak berasa rasanya. lah gitu ya? Iya. Beneran nggak berasa nih. Sedikit berasa tapi tidak terlalu berasa. Iya. Tiba-tiba di penghujung gitu Iya, ya. ada di penghujung. Tiba-tiba di penghujung Mahat udah mau jadi kati. Udah punya adik tingkat ntar lagi. Mungkin itu sih untuk pembahasan di series kali ini. Narasumber kali ini sangat menarik banget, apalagi kalian dari berbagai daerah ya. Iya, betul. Aku sendiri dari Jawa Timur, si Rama dari Jawa Barat, si Dina apalagi dari luar Jawa. Jadi kayak bisa sharing-sharing gimana sih asiknya Ramadan pas di perantauan, bisa lebih mandiri, Iya, betul. bisa lebih produktif, kegiatannya juga mendukung diri kita untuk produktif meskipun sebenarnya pengen mager-mageran Iya. gitu. Jangan, nggak boleh Lawan itu harus mager. dilawan. Harus Iya, dilawan. betul. Meskipun kadang peraturan-peraturan itu membuat kita apa ya? Mungkin kadang capek, mungkin capek iya, tapi itu yang buat kita produktif. Iya, betul. Mungkin itu, alhamdulillah tidak terasa perbincangan kita kali ini sangat menarik sekali ya. Saya mendapatkan banyak pengalaman, apalagi saya nggak pernah ke Bekasi, nggak pernah ke Lombok, jadi tahulah gambarannya, apalagi di Bekasi ada 2 matahari kan. Kalau puasa haus banget kayaknya. Iya. Pengen mokel terus. Oh jangan. Astagfirullah. Terima kasih kepada Rama dan Dini yang sudah menjadi narasumber pada series kali ini, yang sudah memotivasi mungkin teman-teman mahasantri dan juga calon mahasantri baru, udah sharing pengalaman juga gimana sih bedanya di rantauan sama di kampung halaman. Mungkin ada yang sama nanti mahasantri baru asal daerahnya dari kalian, ada yang dari Lombok atau dari Bekasi gitu ya, mungkin bisa tertarik lah nonton ini gitu. Mungkin jadi kita bisa ambil pelajaran. Jadi Ramadan di perantauan itu sebenarnya berat atau berkah sih? Ya, kalau melihat dari 2 narasumber kita ini, kalau dikatakan berat, emang berat. Tapi jujur di semua, meskipun kita terasa berat, pasti ada sisi-sisi berkah yang dapat kita ambil. Apalagi dari tadi kegiatan produktif pagi hari, mulai dari tadarus, sobahul Quran dan lain, mungkin dari terus kuliah, terus PKPBA, taklim, itu udah produktif banget di Ramadan. Apalagi yang namanya ibadah tidur itu cuman dikit kesempatannya gitu. Dikit lah, dikit. Meskipun ibadah ya, tapi belajar juga ibadah. Iya. Lebih berkah bagus. lagi. Iya, benar. Lebihkan lagi. Mungkin semoga cerita kalian atau pengalaman kalian bisa memotivasi mahasantri teman-teman kalian mungkin yang di Mabena, juga mahasantri baru yang bakalan masuk ke UIN Malang. Jadi jangan lupa masuk UIN Malang ya. Tadi udah Betul. dimotivasi nih sama Rama sama Dini. Banyak ketertarikannya apalagi di Mahat tadi ya. Iya, betul. Mungkin itu akhir kata dari saya. Saya Nabilatul Khairah. Terima kasih. Sekian pada podcast hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.